standar angkat adalah Yesus adalah ciptaan, ya. Tapi kalau untuk membahas dua arah saya kurang tertarik, karena kenapa? Sudah pasti ada nanti konsekuensinya, ya. Kecuali kalau kecuali kalau saya di luar dari wilayah Indonesia, ya baru saya berani, ya. Karena jadi memang Kristen itu kalau di Indonesia tidak berani pikul salib ya Pak. Kalau keluar negeri baru berani menghujat. Ya nggak apa-apa. Oke Pak, kita kembali ke ini aja Pak. Memang saya akui ya Pak ya, Bapak tadi bilang tolong tunjukkan Nandar mana ayat lain yang membuktikan sesuai dengan kitab Wahyu yang Bapak bahas dengan Nandar itu, bahwa ada terafiliasi kalau Yesus ciptaan. Maka Nandar menunjukkan itu, maaf ya, saya juga harus membela Nandar. Nandar tidak menafsir sendiri Pak. Nandar itu mengutip aplikasi yang sudah kami download. Saya juga punya downloadan aplikasi itu, Bapak juga punya. Di aplikasi itu, yang membuat aplikasi ini dipastikan bukan orang Islam. Kan ayat itu Rifa ya. Apa yang sama di sana ya, sesuai dengan Wahyu pasal 3 ayat 14 itu, ya. Dalam iman kami sebagai orang Kristen, ya, gelar Yesus itu dia sebagai firman atau logos, ya, sesuai di Injil Yohanes 1 ayat 1. Ya, dan apa arti logos itu? Ya, arti logos adalah kecerdasan Allah atau hikmat Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Saya juga mau jemput anak. Tadi Pak Pendeta mengatakan kepada saya, Nandar, tunjukkan ayat Alkitab yang lain yang mendukung kalau Yesus itu ciptaan Allah. Tunjukkan ayat mana yang mendukung. Saya tunggu Pak Pendeta, sabar sebentar. Nah, setelah itu saya tunjukkan Wahyu 8:22. Wahyu 8 ayat 22 terintegrasi, terafiliasi ke ayat mana? Wahyu 3:14. Coba Bapak ulangi lagi. Coba di close dulu, dibalikan lagi ke Amsal 22 nomor 8, Amsal 8:22. Coba ada tanda bintang kan di situ?
Coba itu Iya, tuh iya, kan. saya ngerti ya. Amsal 8:22. Coba Bapak kembali biar penonton yang lihat sendiri. Ya, Amsal 8:22. Coba Bapak kembali. Nah, coba lihat. Coba Bapak baca dulu ayatnya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Tuh ada tanda Nandar. bintang. Tanda Nandar. bintang itu merujuk kepada siapa? Nandar. Loh, Untuk Kok nandar? menafsirkan ayat ini, ya, kita harus mengerti apa yang dimaksud di sini. loh, Ya. itu yang dimaksud ada tanda bintangnya, Pak. Aplikasi yang sama kok. Wah, nggak bisa. Nggak Kalau bisa. hanya Ya satu sudah, ayat jadi- saja, ya, kalau Baik, hanya baik, satu baik, ayat sudah. saja Pak Nandar Pendeta. menafsirkan itu nggak boleh. Pendeta, aku cuma menunjukkan apa yang Anda minta karena yang menafsirkan ini bukan saya, itu adalah lembaga badan hukum, lembaga Alkitab Indonesia badan hukum yang diakui oleh di Indonesia sebagai salah satu penerbit penerjemahan Alkitab. Amsal 8:22 di ayat itu bukan merujuk kepada Daud, bukan merujuk kepada Solomon, tapi merujuk kepada Yesus. Coba Anda buka. Ini judul perikopnya, wejangan Udah, hikmat. Pak Pendeta, baik. Saya nggak bisa berlama-lama. Jujur bukan kenapa-napa. Saya mau jemput anak jam 10. Saya hanya menyampaikan dan saya hanya menjawab apa yang Anda tanya. Kalau Anda tidak terima, biarkan penonton yang menilai. Oke. Karena kita di sini bukan menang-menangan, bukan kalah-kalahan. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui dan saya menyampaikan hanya apa yang Anda minta. Uni, lanjut ya, Nih. Kalau Pak Pendeta mau lanjut sama Uni Riba boleh. Sama aja, ini guru saya kok. Aku kelas PM dulu ya. Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Pendeta? Oh, puji Tuhan, kabar baik, sehat selalu. Baik, Pak Pendeta mau bertanya saja atau mau diskusi dua arah? Kalau diskusi dua arah, Bapak angkat tema apa yang mau Bapak angkat, yang mau dibahas? Begini, Uni Rifa, kalau membahas dua arah saya kurang tertarik di situ ya. Jadi saya naik di sini tadi ya hanya untuk memberikan ya penjelasan mengenai Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14 itu, karena sesuai dengan tema yang Nandar buat itu, yang Nandar angkat adalah Yesus adalah ciptaan ya. Tapi kalau untuk membahas dua arah saya kurang tertarik, karena kenapa? Oke, siap. Sudah pasti ada nanti konsekuensinya ya, kecuali kalau Oke, saya di baik. ya kecuali kalau saya di luar dari wilayah Indonesia, ya baru saya berani ya, karena Jadi memang Kristen itu kalau di Indonesia tidak berani pikul salib ya Pak. Kalau keluar negeri baru berani menghujat. Ya nggak apa-apa. Oke Pak, kita kembali ke ini aja Pak. Memang Ya, saya silakan. akui ya Pak ya. Saya akui rata-rata umat Kristen itu ketika mereka di hadapan jemaatnya akan mengatakan pikul salib. Tapi ketika mereka di Indonesia, mereka takut berhadapan dengan kami hamba-hamba Allah. Padahal di dalam diri kalian ada roh Tuhan. Saya nggak tahu kenapa roh Tuhan kalian tidak menguatkan kalian untuk berani menghadapi situasi di Indonesia ketika menurut kalian bicara benar. Karena kalau kami sendiri, kalau memang yang kami bicarakan benar, kami tidak pernah perlu kabur ke luar negeri. Tapi kami sampaikan saja, seandainya pun kami dipenjara karena kebenaran, itu baru kami disebut dengan jihad fisabilillah. Tapi nggak apa-apa, itu perbedaan cara pandang. Oke Pak Pendeta, nah saya mau bertanya tentang bagaimana Nandar tadi Pak. Tadi kan Bapak saya kan nonton tadi, Bapak Iya. bilang begini, Nandar, kalau nggak salah Bapak sempat bilang mau masuk Islam ya? Bapak bilang Bapak akan masuk Islam. Mana ada- Enggak sampai begitu ya? Oh, Enggak. kirain Bapak bilang Bapak masuk Islam kalau Nandar bisa membuktikan, ternyata enggak. Oke. Bapak tadi bilang tolong tunjukkan Nandar mana ayat lain yang membuktikan sesuai dengan kitab Wahyu yang Bapak bahas dengan Nandar itu bahwa ada terafiliasi kalau Yesus ciptaan. Maka Nandar menunjukkan itu, maaf ya, saya juga harus membela Nandar. Nandar tidak menafsir sendiri, Pak. Nandar itu mengutip aplikasi yang sudah kami download. Saya juga punya downloadan aplikasi itu, Bapak juga punya. Di aplikasi itu, yang membuat aplikasi ini dipastikan bukan orang Islam dan Ya. pasti bukan Nandar. Maka di aplikasi ini ternyata ayat tadi itu terafiliasi dengan Wahyu yang Bapak bahas dengan Nandar. Wahyu berapa tadi Pak? Wahyu 3:14. Iya. Ini
Maka ternyata itu merujuk memenuhi terafiliasi Bentar dulu, dengan ayat Rifa. Amsal. Bentar dulu. Ya. Di layar saya si Uni Rifa nggak kelihatan di sini. Oh, mungkin itu, di yang lain ada, mungkin Bapak aja. Yang penting suara saya Bapak dengar nggak? Ya dengar. Kalau suaranya dengar. Ya. Nah, jadi seluruh mata memandang 1.000 lebih orang ini, Ya. itu menonton barusan dan termasuk saya melihat dengan nyata bahwa memang di Amsal itu merujuk kepada kitab Wahyu tadi, dan kita punya aplikasinya. Saya juga punya aplikasinya ya. Ya. Nah, Wahyu 3:14 kalau kita klik ya, teman-teman kita cross check lagi ya. Karena Nandar kalau berbohong ini kan di live kan di YouTube, Pak. Kita kan bisa, orang akan bisa membongkar kalau Nandar berbohong. Nah, kalau kita lihat di sini Wahyu pasal 3 ayat 14 ya. Ayat 14. Nah, di sini ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat di jemaat mana ya? Ya, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, tadi kalau nggak salah Nandar menunjukkan bahwa di Amsal tentang permulaan ciptaan dari hikmat itu ternyata merujuk ke ayat ini. Nah, begini, jadi artinya Bapak menolak itu bukan menolak Nandar lagi, tapi Bapak menolak aplikasi ini gitu loh. Jadi bukan Nandar yang Bapak tolak. Keinginan Bapak dipenuhi oleh Nandar, bahkan Nandar tadi suruh rekam. Siapa yang nonton rekam. Nah, silakan Pak. Di sini seperti Nandar bilang, kita tidak ngotot-ngototan, tidak menang-menangan, tapi kita di sini jujur. Itu sebenarnya yang paling penting. Silakan, kalau Bapak bilang itu salah, ya berarti Bapak sedang membantah aplikasi tersebut. Ya, oke. Saya jelaskan ayat itu, Rifa ya. Siap. Apa yang sama di sana ya, sesuai dengan Wahyu pasal 3 ayat 14 itu ya. Dalam iman kami sebagai orang Kristen ya, gelar Yesus itu dia sebagai firman atau logos ya, sesuai di Injil Yohanes 1 ayat 1 ya. Dan apa arti logos itu ya? Arti logos adalah kecerdasan Allah atau hikmat Allah ya, hikmat Allah. Jadi Yesus ya, keberadaannya di dalam diri Allah sejak dalam kekekalan, dia sebagai logos, sebagai firman atau hikmat Allah ya, kecerdasan Allah. Makanya ada di Amsal, itu yang dijelaskan di Amsal pasal 8 ayat 22 ini. Bukan untuk membuktikan bahwa Yesus adalah ciptaan, bukan. Ya, tetapi oleh karena hikmatnya Allah, kecerdasannya Allah, kekuatannya Allah menciptakan segala sesuatu itu. Ya, melalui firman-Nya, melalui logosnya. Itu pengertian dari ayat ini, bukan untuk membuktikan bahwa Yesus adalah ciptaan. Makanya saya tadi bilang sama Nandar ya, di mana ayat lain ya yang mendukung pernyataan Nandar bahwa Yesus adalah ciptaan. Tapi jelas ayat ini ya bukan menjelaskan ya bahwa Yesus adalah ciptaan ya, tetapi ayat ini menjelaskan bagaimana keberadaan Yesus ya sejak dalam kekekalan. Itu pengertian dari ayat ini, Uni. Ya. Oke, mungkin saya tidak tahu Bapak menjelaskan itu dari mana tertulis, tapi tidak begitu tertulisnya. Mari kita baca, teman-teman ya. Pak, tadi Bapak bilang Yesus itu kecerdasan lah, hikmah lah. Saya nggak ngerti kenapa Bapak berbeda dengan kitab Bapak ya. Oh, tidak berbeda, baca ya, perikopnya Uni Rifa ya. Ini saya bentar dulu, Rifa. Bentar dulu. Saya buktikan bentar dulu. Baca judul perikopnya ini ya, Amsal 8. Amsal 8 ini baca wejangan hikmat. Ya, wejangan hikmat. Ya. Jadi, Pak, ya, saya kan hikmat bicara itu belum apa? membuktikan, jangan dibantah. Oke, silakan. Gini, signalnya bermasalah nih. Maaf ya, signalnya bermasalah. Masih ada suara saya, Pak? Masih. Ada?
Pak, dengar baik-baik ya. Ada. Ketika saya katakan Bapak tadi berbeda dengan Bible, biarkan saya buktikan dulu biar orang melihat kalau saya ini tidak menuduh. Nah, tadi saya mendengar Bapak bilang bahwa Yesus itu adalah kecerdasan Allah. Dia juga hikmat Allah. Betul nggak? Tadi Bapak bilang begitu. Tapi di sini berbeda, Pak. Di sini dikatakan aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Jadi ada dua entitas yang berbeda. Si hikmat berbeda dengan si kecerdasan, tapi si hikmat ini tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dan aku mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan si aku ini. Aku ini siapa? Hikmat. Takut akan Tuhan telah membenci, ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Aku ini siapa, Pak? Coba aku huruf besar ini siapa, Pak? Di mana? Di ayat 22-nya. Di ayat 12-nya di atas sebelum ayat 22. Oke, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah, Bapak tadi bilang bahwa hikmat itu adalah kecerdasan, kecerdasan itu adalah logos, logos itu adalah Yesus. Sekarang di sini tertulis secara eksplisit, aku hikmat. Nah, pertanyaan saya, aku ini siapa? Hikmat ini siapa? Baca ayat sebelumnya. Pak, Bapak mau baca dari satu kitab pun tidak merubah ayat di dalam ini, Pak. Yang saya tanya itu adalah begini, Rifa, aku ini ya. siapa? Masalahnya kalian itu kalau menafsirkan ayat Alkitab, ya kan ambil hanya satu potong saja. Pak, saya justru bertanya kepada Bapak barusan supaya saya tidak menafsirkan. Saya bertanya sama Bapak. Dalam Amsal 8 nomor 12 itu, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan itu siapa? Saya akan membuktikan kepada netizen yang menonton. Apa yang Bapak jelaskan itu berbeda dengan Bible. Bapak bilang tidak. Loh, saya buktikan berbeda. Pertama, Bapak mengatakan hikmat itu adalah Yesus. Kecerdasan itu ada hikmat itu adalah logos itu adalah Yesus. Sementara di dalam ayat ke-12 ini, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Nah, untuk supaya kami mengetahui bagaimana sudut pandang Bapak, maka saya mengajukan pertanyaan, Pak Pendeta, aku hikmat ini siapa? Supaya kita tahu siapa yang merujuk dalam ayat 22. Karena dalam ayat 22 itu dikatakan Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi merujuk kepada si aku ini. Si aku ini siapa? Biar Bapak ini jujur sama kami, biar kami tahu siapa ciptaan pertama ini, Pak. Monggo, silakan. Kalau Bapak bilang Yesus adalah hikmat, ya sudah, berarti Yesus ciptaan. Karena dalam ayat ke-22-nya dikatakan bahwa hikmat itu diciptakan. Benar, berarti nandar. Kenapa Bapak bilang nandar ini salah? Berarti kami ini tidak menafsir, kami hanya mengkonfirmasi tulisan dalam kitab Bapak. Kalau Bapak bilang tulisan ini salah, ya berarti itu bukan tulisan kami. Kalau Bapak bilang tekstualnya berbeda dengan kontekstual, ya maaf Pak, kami ini rakyat Indonesia, diajarkan belajar bahasa Indonesia. Bukan kami nggak ngerti Pak kontekstual, Pak. Ketika tertulisnya ayam pergi ke pasar, oh itu maknanya adalah gajah sedang melamun di luar negeri. Gak gitu Pak di dalam kaidah bahasa Indonesia. Ketika saya membaca ayam sedang berjalan ke pasar, apa maknanya itu? Oh, itu maknanya adalah kita dijelaskan bahwa ada seekor ayam yang diceritakan sedang berjalan ke pasar. Mana ada ceritanya? Tertulisnya gimana? Ayam berjalan ke pasar. Bagaimana penjelasannya? Jadi penjelasannya adalah gajah sedang melamun di luar negeri. Pak, tolong jangan gitu Pak, kita ini orang bodoh. Kalau di gereja Bapak gitu ya nggak apa-apa, tapi kan Bapak berhadapan dengan kami umat Islam nih. Maka tolong Bapak, yang ingin saya tahu adalah, karena Bapak mengatakan bahwa hikmat itu adalah kecerdasan, kecerdasan itu adalah logos, logos itu adalah Yesus. Maka ternyata di situ di ayat ke-12-nya dikatakan bahwa hikmat itu adalah ciptaan. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Sekarang Bapak silakan jawab. Kalau hikmat Begini, itu ciptaan, Rifa, siapakah ya, hikmat? oke. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Kata aku tadi di ayat 12 itu memang merujuk kepada hikmat itu. Siapa hikmat di situ adalah ya. Oke, kita samakan dengan Wahyu pasal 3 ayat 4 itu ayat 14 merujuk kepada Tuhan Yesus. Oke ya. Nah, Benar. kita berbicara logika sekarang. Oke ya. Nah, sesuai
Injil Yohanes 1 ayat 1 ada kata logos di sana, ya, itu merujuk kepada firman atau yang telah mengambil rupa manusia itu Yesus Kristus. Oke. Berarti kalau Allah ini, ya, kalau saya ikuti sekarang pemikiran si Unirifa sekarang, ya. Bukan Oke, berarti pemikiran Allah, saya, Pak. Tulisan Enggak, di kitab Bapak. Ya Allah. Oke, dengarkan dulu saya jelaskan ya. Nah, Oke. Allah menciptakan yang namanya hikmat, ya, sesuai dengan yang Unirifa sampaikan tadi. Allah menciptakan kecerdasan, ya. Logikanya, kalau kami yang percaya kepada Allah Tritunggal, ya, Allah itu tidak pernah diciptakan, Allah itu tidak pernah terpisah dari firman-Nya. Firman ini bersama-sama dengan Allah, dan firman ini di dalam Allah itu sendiri. Makanya ada Tritunggal, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Bagaimana mungkin, ya, duluan ada Allah, ya kan, baru ada hikmatnya? Nggak ada itu, Rifa. Nggak ada itu. Makanya kami yang percaya kepada Allah Tritunggal, ya, firman, ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu setara. Jadi siapa firman ini? Firman ini adalah Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Ya. Jadi oleh karena hikmat Allah, oleh karena kecerdasan Allah menciptakan segala sesuatu itu. Kalau Allah tidak punya hikmat, tidak punya kecerdasan yang ada di dalam dirinya, mana mungkin dia bisa menciptakan segala sesuatu. Makanya dijelaskan di Injil Yohanes 1 ayat 3 itu, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh apa? Oleh firman-Nya, oleh hikmat-Nya, oleh kecerdasannya, oleh kekuatan Allah itu. Ya. Begitu juga dengan Kolose 1 ayat 16. Kalau udah selesai bilang ya, Pak, ya. Saya tanggapi. Ya. Jadi tidak pernah, kalau iman kami Unirifa, tidak pernah ada yang mengatakan bahwa firman itu atau logos itu adalah ciptaan, atau hikmat, ya, itu adalah ciptaan. Tidak. Karena hikmat ini, ya, logos ini ada di dalam diri Allah itu. Bukan di luar dari Allah. Tidak ada, artinya mereka ini, ya, tidak ada yang lebih dahulu dan tidak ada yang lebih terkemudian, tidak ada. Itu mereka itu sama. Makanya Injil Yohanes 1 ayat 1 itu, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, jadi tidak ada yang lebih terkemudian di situ, apalagi untuk diciptakan, tidak ada. Ya. Silakan ditanggapi, Unirifa. Oke, terima kasih. Bapak Pendeta yang terhormat, saya dan Nandar ini adalah seorang muslim yang diperintahkan untuk berpikir, berakal, dan tidak berdusta dalam menyampaikan agama. Karena kami hanya boleh berdusta dalam 3 hal aja kok. Kalau nyawa saya terancam, saya boleh berdusta seperti yang dilakukan oleh Rahab dan dibenarkan oleh Tuhan. Rahab pernah berbohong menyelamatkan Bani Israel dari kejaran orang Yeriko. Ya, artinya Tuhan mengizinkan kok berbohong untuk menyelamatkan nyawa. Tapi dalam mengajarkan agama diharamkan kami berdusta. Bahkan bercanda pun Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Bayangkan, Pak. Ya. Nah, yang kami maksud tadi, yang saya dan Nandar maksud tadi, kami membuktikan bukan dengan doktrin dan keimanan, tapi membuktikan dengan teks tertulis. Kami ini bukan orang bodoh. Saya sudah lulus sarjana S1 baru kemarin dengan nilai cukup sangat memuaskan. Nandar juga cukup sangat memuaskan. Kami tidak pernah terindikasi orang dalam gangguan jiwa, ya, karena kami
ada bersama orang-orang membuat program, dan kami terbukti normal secara akal. Jadi kami bicara ini bukan dengan imani saja, bukan doktrin. Yang kami sampaikan kepada Bapak tadi adalah teks tertulis. Saya ulangi teks tertulisnya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Di ayat ke-22-nya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi kalau Bapak mengatakan, oh iya ayat itu tidak berarti Yesus ciptaan, ya saya tahu Kristen memang begitu. Ketika tertulis Yesus berkata, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau Allah satu-satunya dan mengenal aku yang Engkau utus. Oh, artinya bukan seperti yang tertulis, tapi artinya adalah Yesusnya yang satu-satunya Tuhan. Sama juga ketika dikatakan, bagi yang minum cawan ini memberitakan kematian Tuhan. Oh, artinya bukan begitu. Artinya adalah Tuhan tidak mati, tapi yang mati adalah kemanusiaannya. Ketika tertulis, aku anak manusia, Yesus berkata, aku anak manusia. Oh, tidak begitu maknanya. Artinya adalah Yesus itu adalah Tuhan, anak Allah. Jadi setiap yang tertulis itu kalian bantah dengan keimanan kalian. Begitu, memang saya paham betul, sudah 7 tahun diskusi dengan kalian. Nah, tapi kami tidak perlu memaksakan pandangan ini, bahwa kami pandangannya teks tertulis, sola scriptura, Anda imani saja, nggak apa-apa. Karena kami bukanlah orang yang terdoktrin. Kami bukan Kristen yang percaya dengan kata-kata bagi kami Kristen, Yesus itu mati tapi tidak mati. Bagi kami Kristen, Yesus itu mengaku anak manusia tapi bukan anak manusia. Bagi kami Kristen, hikmat itu diciptakan tapi tidak diciptakan. Jadi silahkan Anda menjelaskan keyakinan Anda, karena yang kita harapkan di sini 1,3 juta orang menonton, 1,3 ribu orang yang menonton itu punya penilaian masing-masing. Bagi kecenderungan di hatinya sesat, terdoktrin, maka sesatlah mereka. Bagi mereka yang akalnya berfungsi, bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kognitifnya tidak bermasalah, maka mereka tahu siapa yang hujahnya berdasar saya dan Nandar atau Anda Pak Pendeta. Jadi kami tidak masalah dengan itu, ya. Saya tidak mempermasalahkan. Lakum dinukum waliyadin, ya, maksudnya apa? Agama Anda untuk Anda nanti, agama saya untuk saya nanti. Tugas saya sebagai bunda gembala yang diperintahkan dalam Al-Quran adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikanlah dengan cara hikmah. Bagaimana cara kami menyampaikan dengan hikmah? Dengan menggunakan kitab kalian, mempertanyakan yang tertulis di dalamnya, maka kemudian kami membuktikan bahwa kalian penentang isi kitab kalian. Bukan kami yang menentang, tapi kalian sendiri yang menentang. Tertulis aku hikmah ciptaan. Oh, bukan begitu artinya. Artinya aku ciptaan itu maksudnya adalah aku tidak diciptakan. Ketika tertulis Lukas 14 nomor 26, barang siapa yang tidak membenci bapaknya ibunya, oh artinya bukan membenci, tetapi meninggalkan. Tidak apa-apa Pak Pendeta, kami hargai kok kengeyelan Bapak sebagai orang Kristen untuk mengada-adakan ajaran yang bertentangan dengan Bible. Silakan Bapak Pendeta. Jadi pertanyaan saya singkat padat, tak perlu panjang kali lebar. Saya bertanya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Tolong dijawab dengan cepat, tak perlu bertele-tele. Siapakah yang dikatakan Tuhan telah diciptakan ini? Silakan dijawab. Di situ Unirifa, ya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, ya kan, sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu kala, ya. Ini merujuk kepada, saya ikuti, ya. Kalau kata aku di sini, ya, kata aku ini kan huruf kecil di situ. Berarti kita merujuk kepada hikmah tadi, ya. Hikmah tadi pernah huruf besar dulu, Pak Rifa. Iya. Ya, Amsal ini adalah, ya, tulisan dari Salomo, Raja Salomo. Ya. Tulisan dari Raja Salomo. Ya. Jadi hikmat, ya, yang didapatkan oleh Salomo itu, inilah yang dia tulis itu. Ya. Ini yang ia tulis.
Makanya Raja Salomo itu pun, baik orang yang sebelum dan sesudahnya, tidak ada orang yang lebih berhikmat dari Raja Salomo, tidak ada. Ya. Udah? Iya. Sudah. Ya, Oke, saya baca dari ayat 12 ya Pak ya. Sepertinya Bapak masih tidak mau membaca lengkap ayat ini. Saya baca dari ayat 12 ya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Pak, aku di situ huruf besar ya Pak. Iya. Kalau yang huruf besar itu masih hikmat Salomo ya? Yesus atau hikmat Salomo? Itu Yang ayat 12-nya. kata aku di situ merujuk kepada Yesus. Oke, diam ya. Dengar teman-teman ya. Kata aku dalam Amsal 12 itu merujuk kepada Yesus. Aku hikmat. Ini Yesus ya. Mari kita baca. Apakah ada perubahan? Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan kebijaksanaan. Ayat ke-13-nya ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Ayat 14-nya, padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Ya. Ayat 15-nya, karena aku para raja pemerintah dan para pembesar, ya, menetapkan keadilan. Ayat 16-nya, karena aku para pembesar berkuasa juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Ayat 17-nya, aku mengasihi orang yang mengasihi aku dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Ayat 18-nya, kejayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Ayat 19-nya, buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pelihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran. Akunya di ayat 20 huruf besar ya Pak. Ya. Aku di dalam ayat 20 huruf besar teman-teman. Di tengah-tengah jalan keadilan, supaya ku wariskan harta kepada yang mengasihi aku dan ku isi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku, ternyata jadi huruf kecil. Si aku huruf besar tadi berubah jadi huruf kecil teman-teman ya. Jadi keyakinan Bapak ini berubah hanya karena hurufnya besar atau kecil. Memang berbahaya kalau huruf ini besar atau kecil ya. Tanda langsung berubah dia. Di ayat 20-nya akunya huruf besar. Oke, teman-teman yang mau menonton mungkin silakan menikmati ini aja ya. Teman-teman lihat ya. Ketika di ayat 20-nya akunya huruf besar teman-teman. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh kebendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku, langsung berubah jadi kecil teman-teman. Mentah-mentah diciptain. Tuhan telah menciptakan aku langsung jadi kecil sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi si aku huruf besar ini menjelma menjadi huruf kecil. Pada mulanya aku huruf besar, kemudian menjadi huruf kecil, dan aku tadi yang adalah Yesus berubah menjadi hikmat dari Salomo. Luar biasa Kristen ini teman-teman ya. Imannya berubah gara-gara aku huruf besar atau aku huruf kecil. Luar biasa. Kalian menilai sendiri ya. Saya tidak perlu debat kusir lah. Udah. Silakan Pak Pendeta. Ya, oke. Jadi begini, begini Uni Rifa ya. Ayat ini ya ada yang memang merujuk ya kepada Tuhan Yesus sebagai yang sumber hikmat itu ya, dan ada juga ini yang merujuk kepada Raja Salomo yang menerima hikmat itu. Ya. Ini kegagalpahaman kalian. Ya, jadi kalian tidak bisa membedakan ya sumber hikmat itu ya, sumber hikmat yang memberikan hikmat itu dan yang menerima hikmat itu. Ya, jadi ada dua di sini. Yang memberikan hikmat, sumber hikmat siapa? Dan yang menerima hikmat itu siapa juga? Jadi ada dua di sini. Ya. Salomo dan juga Yesus sebagai yang hikmat itu sendiri. Dari ayat ini, makanya saya bilang tadi ya, kalau mau menafsirkan ayat Alkitab jangan hanya satu potong langsung ditafsirkan. Ya. Jadi tulisan Raja Salomo ini ya, itu adalah hikmat yang ia terima dari si pemberi hikmat itu. Selamat pagi Uni Rifa. Pagi ya, Kak pagi Vena. juga. Ya, ketemu.
Sabar ya Kak Vena, ini Pak Ya, Pendeta aku lagi mendengarkan menjelaskan. si Pak Pendeta sedang menjelaskan. Ya, jadi begini, Ya udah, begini Pak Pendeta Uni Rifa gimana? ya. Ya, Ya, jadi kita- Bapak kita itu- memahami ayat itu seperti itu ya. Bentar, Ya, bentar. kita itu bentar Ini kita itu teman-teman. fokus sekarang Oke. ya. Bentar dulu, kita jangan Saya kemana-mana fokus, Pak. dulu ya. Kita Saya itu nggak fokus kemana-mana, Pak. Saya sekarang fokus. ya, Dari tadi saya membuktikan bahwa ya, kita fokus sekarang membuktikan bahwa hikmat di sini atau kecerdasan di sini adalah ciptaan. Kan itu kan pernyataan kalian kan? Pak, tadi saya sudah tunjukkan di ayat 12-nya aku hikmat itu huruf besar. Iya. Lalu di ayat 20-nya di situ masih tentang si hikmat atau bukan? Saya bacakan lagi ya, Pak ya. Aku berjalan pada kebenaran. Aku berjalan pada jalan kebenaran. Itu huruf besar ya, Pak ya. Di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh kebenaran mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Tiba-tiba satu paragraf masih bicara tentang aku di bawah, ternyata bukan lagi si aku di atas. Coba Bapak jelaskan kaidah bahasanya ke saya, Pak. Antara perbedaan aku di ayat 20 dengan aku di ayat 22. Tolong Bapak baca dulu. Tiba-tiba berubah aja hurufnya jadi gede sama besar. Tiba-tiba aja dipunya Salomo. Dari Yesus berubah jadi Salomo, teman-teman. Jadi ya udah Pak, nggak apa-apa. Tapi maaf ya Pak ya, maaf. Saya orang Indonesia. Saya diajarkan bahasa Indonesia yang baik oleh guru saya, bahwa dalam satu paragraf itu, kalau itu namanya subjek pembicaraan atau objek pembicaraan, SPOK-nya itu saya juga udah belajar. Kalau misalkannya bicara tentang ayam adalah ciptaan berbulu hitam, ayam berjalan ke pasar. Si ayam kemudian membeli tomat. Ayam kemudian melihat ayam jantan. Ayam adalah ciptaan yang paling jelek. Pak, nggak ada ceritanya Pak, mentang-mentang ayamnya diganti huruf kecil, oh itu bukan ayam lagi, itu bebek. Pak, saya ini kan belajar bahasa Indonesia Pak. Masa saya belajar bahasa Indonesia ternyata bahasa Indonesia yang saya pelajari nggak kayak gitu. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh kebenaran mereka. Tuhan telah menciptakan aku. Tiba-tiba akunya berubah. Ini lagi bicara tentang si aku, tiba-tiba melesoy. Si aku ini lagi bicara tentang si aku yang Yesus. Tiba-tiba terbang aja tanpa penjelasan kepada si aku yang adalah hikmat Sulaiman nih. Ini penulis kitabnya nih kok kayak gini banget ya, nggak ngajarin dulu. Minimal kasih gitu Pak, perikopnya pisah gitu Pak, biar kita tahu oh ini bukan perikop untuk si aku yang Yesus lagi. Ini perikopnya disambung Pak, nggak dipisah Nak. Ya ini nggak dipisah Pak. Tolong kasih tahu sama pendeta-pendeta Bapak atau LAI, tolong perikopnya dipisah Pak. Oh ini akunya buat Yesus yang di atas ini, ya sampai 21 ini buat Yesus. Tiba-tiba si aku yang di bawah ini buat Salomo. Jadi kita nggak salah Pak. Soalnya ini nyambung Pak di sini Pak. Nih aku huruf besar nih. Iya, oke Aku Uni Rifa, berjalan boleh saya pada tanggapi? kebenaran. Boleh saya tanggapi ya? Iya, boleh Saya tanggapi Pak. ya? Boleh. Ya ini Tanggapi, Pak. ya ini terakhir karena bentar dulu, ini terakhir karena baterai saya udah mau habis ini, jadi ini terakhir. Boleh, nanti di boleh. lain waktu kita lanjut ya. Siap, saya tunggu. Terima Jadi, kasih Pak oke. Pendeta. Sehat-sehat. Sesuai ya. Oke, sesuai Amsal 8 ayat 22 ya, kesimpulan dari saya di sini ya, karena ini sama tadi dengan Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14. Di sini tidak ada kami ya, atau menjelaskan bahwa Yesus di situ adalah ciptaan. Ya. Tidak ada ya, tetapi ayat ini baik tadi Wahyu pasal 3 ayat 14 dan juga Wahyu Amsal 8 ayat 22 ini ya, tidak ada mengatakan bahwa Yesus di situ adalah ciptaan. Ya, sekalipun dia adalah hikmat Allah, kecerdasan Allah di situ, tetapi bukan dalam arti dia adalah ciptaan di situ. Ya, karena Yesus adalah firman Allah yang hidup ya, sesuai Injil Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 ya, itu adalah ada kata logos di sana ya, itu hikmat Allah, kecerdasan Allah ya, perkataan Allah ya. Jadi firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi melalui firman-Nya ini Allah menciptakan segala sesuatu. Dialah penyebab segala sesuatu itu ada ya. Oke, sampai di sini dulu Rifa, kalau terima pun oke,
tidak masalah. Jadi baterai saya udah mau habis ini. Jadi di lain waktu kita lanjut ya. Halo. Sorry Pak. Suara Sorry, saya Pak. Iya. Ya, suara saya Sorry, terdengar saya tadi. barusan terdengar Pak, saya dengar walaupun saya transfer buat beli makan, saya tetap dengar Bapak bilang walaupun tertulisnya begini tapi saya memahaminya begini. Itu udah nggak bisa lagi kita diskusikan Pak, gitu. Ya. Ya oke ya, sampai di situ dulu ya. Di lain waktu kita Oke, Pak. lanjut soalnya baterai saya sudah mau habis ini, oke ya. Oke, terima kasih Uni Rifa sudah Ya, hasil Pak. diskusi kita Siap-siap. hari ini ya, sekalipun ya si Rifa tidak memuaskan tapi itu tidak masalah bagi saya karena ini adalah iman saya. Saya di sini nggak Oke, ya. pernah. Saya di sini nggak pernah minta dipuaskan sama teman-teman Kristen Pak, tapi saya ingin sebenarnya kejujuran. Tapi ya sudah, karena biar mereka yang menilai itu bukan saya, yang menilai itu yang menonton kita. Biarkan mereka yang menilai, bukan saya. Karena bagi saya tugas saya Pak sebagai seorang muslimah itu hanya menyampaikan. Ya oke. Jadi gini Rifa, gimana kalau kita bahas siapa yang punya otoritas atau yang punya punya kuasa untuk menghapus dosa itu? Boleh? Kapan? Dua arah ya. Ya boleh. Kapan Pak? Nanti malam bisa. Oh nanti malam saya nggak bisa nanti malam. Besok. Saya hari ini ada Besok. jadwal sama si Nathan deh. Oh iya, hari ini saya ada jadwal sama Nathan. Besok. Besok jam Besok. berapa? Besok hari apa? Hari Jumat ya. Hari Jumat. Begini, saya kalau malam hari itu nggak ada kesempatan saya untuk live. Pagi aja besok. Besok pagi ya. Iya. Besok pagi jam 8. Boleh. Ya boleh. Di room Nandar ini ya. Iya, oke. Oke. Saya bikin thumbnailnya ya. Nanti Bapak saya follow dulu. Bapak follow saya. Biar saya Udah bisa saya DM follow Bapak sih. nanti. Oh udah. Saya Oke. follow itu. Oke, saya bikinkan jadwal ya Pak ya, karena saya ini jadwalnya padat Pak. Saya kan kerja juga ya. Saya punya pekerjaan ngurusin uang donasi Sumatera Barat juga, jadi sibuk. Untuk minggu ini saya sibuk, tapi saya kasih jadwal ini jam 8 saya dengan Bapak. Saya catat di sini ya. Jam Oke, 8 besok ya. Besok Ya, Jumat ya. begini Rifa, biar saya cek dulu apa saya udah ikuti si Uni Rifa dia apa di layar kecil dulu si sudah. Uni Rifa. Sudah ya. Sudah. Depi Zai. Iya. Ya, kita bahas tentang otoritas mengampuni ya, otoritas Iya. mengampuni ya. Ya. Oke, ini tema kita. Siapa yang punya otoritas, siapa yang punya Siap, otoritas ya mutlak untuk mengampuni dosa gitu. Boleh, siap. Oke. Oke, selamat siang ya Rifa, Fema selamat Siap siang Pak ya. Pendeta. Oke. Siang. Izin turun ya. Ya, boleh. Uni Rifa. Oke, Bunda. Silakan Bunda, seperti yang saya selama ini teman-teman Kristen dimanapun saya berada, saya memberikan hak kepada teman Kristen untuk menyanggah kami, mendebat kami, meluruskan kami dengan catatan harus buka kamera. Kalau ingin meluruskan, mendebat atau membantah. Tapi kalau tidak bisa buka kamera, sebentar Bunda, biar saya jelaskan dulu ya. Oke. Biar saya nggak berulang ngomongnya. Tapi kalau seandainya tidak bisa dilakukan salah satu syarat yang menjadi fundamental syarat untuk diskusi dengan Bunda Gembala atau Rifa dengan Nandar tidak bisa buka kamera, maka hak yang kami berikan itu hanya satu, yaitu hak bertanya saja. Begitu Kakak Fema. Oh, waktu itu sempat kita sudah ngobrol di sini sih sama Bang Yonatan Nandar sama Uni Rifa. Tapi kan saya bukan mau bertanya karena yang saya jelaskan sekali lagi bahwa saya belum memenuhi syarat untuk di TikTok ini untuk buka kamera untuk on cam. Karena pengikutnya saya kan baru di sini belum ada sebulan. Apa 1 bulan setengah lah, belum memenuhi syarat untuk on cam jadi memang nggak bisa on cam. Boleh, tapi bertanya aja ya Kak. Saya mau itu sih sebenarnya yang ayat tadi Uni baca
Di Amsal 8 ayat. Oke, kalau gitu saya tambahkan syaratnya. Kalau memang syaratnya nggak bisa buka on cam, karena gini Kakak Firma, karena nanti terjadi penyesatan atau debat kusir atau penghujatan, kami sulit untuk memberikan peringatan kepada Kakak Firma supaya tidak menghujat lagi, karena kami tidak bisa melaporkan ke kantor polisi gitu loh. Karena kalau saya ini kan kalau menghujat kan bisa dilaporkan orang nih, wajahnya jelas, dicari orang bisa nih. Tapi kalau kakak nanti bisa jadi akunnya palsu, fotonya palsu, ada niat sengaja tersembunyi untuk menghujat agama Islam, menyesatkan kekristenan. Nah, nggak bisa diminta pertanggungjawaban karena nggak ada kejelasannya. Kalau saya nama saya kan terdaftar. Kita waktu Nggak itu gini loh, udah Kak. di sini, Iya, tapi iya saya ngerti. Maksudnya ini untuk netizen, Kak, karena kan ini delik umum ya. Agama ini kan delik umum. Siapapun bisa merasa tersakiti. Bisa Kak Fema menjelaskan berbeda dari Kristen. Kristen bisa sakit hati. Wah, penyesatan ini bisa dilaporkan. Wah, umat Islam ternyata terdengar dihujat sama Kak Fema. Bisa dilaporkan. Gimana mereka mau melaporkan Kakak? Makanya kami ini sekarang tuh harus menghindar diskusi dengan orang-orang yang tidak jelas, Kak. Karena Udah, ketika aku mereka bertanya aja menghujat, kalau gitu. kami nggak bisa lapor. Oke, bertanya aja ya. Nah, itu baru boleh. Silakan. bertanya. Ayat yang sudah dibaca Uni tadi, yang Amsal 8 ayat, aku ambil yang ayat 21 dan 22 ya. Ya Uni. Nah, itu Silakan, Kak. ya itu pertanyaan saya, menurut Uni bagaimana ayat Oke, kita baca Pasal aja ya Kak ya. berapa? Jangan menurut saya Kak, menurut yang tertulis aja ya Kak Oh ya. iya, oke. Gini dong, setelah dibaca, dipahaminya oleh Uni itu bagaimana gitu? Oke, sebagai orang yang punya kognitif yang tidak goblok dan bisa bahasa Indonesia, bagaimana pendapat saya gitu ya, bukan sebagai seorang Iya, muslimah katanya ya. saya bertanya. Gitu ya. Padahal saya sebenarnya Ya, mau siap, menjelaskan siap. ayat itu, tapi kan syaratnya bertanya. Oke, ya udah saya coba menyampaikan ketika saya membaca ayat ini, bagaimanakah pendapat Dua saya, ayat aja begitu gitu. ya? Oke, 2 ayat. Dan kepandaian memperdengarkan suaranya di Bahkan ayat atas 22 tempat-tempat. ini kok beda ya? Sama, Ayat berapa Kak? Ayat 1 ayat atau ayat 2? Tadi katanya ayat 1 ayat 2. bukan. Pasal 8, Amsal pasal 8 ayat 21 dan 22. Oh, kirain ayat 1 ayat 2, ayat 21 22. Oke, sorry ya, saya salah dengar ya. Iya. Makanya biar kita tuh enak diskusinya, kita santai-santai aja biar saling mendengarkan. Amsal pasal ke-28 ayat 21 dan ayat 22. Pasal 8 Kak Uni. Iya Uni bundaku. Rifa. Nih, memang kita bahas ayat pasal 8 kan Bunda, ini loh. Ya, tadi ayatnya langsung ke 22 dan 21, Iya. 21 dan 22 aja. Makanya saya bilang, dengerin kan saya bilang begitu Bunda. Ya Allah, saya kan bilang begitu. Amsal 8 ayat 21 22 ini. Saya maaf lagi, saya minta maaf. 22 dan 23. Sorry. Yaudah kita lewatin 23-nya, 22-nya berarti kita lompat ya. 22 Baik, dan saya 23. bacakan ya. 21 enggak? 22 dan 23 aja. Ya. 22 Kakak ini ya, dan dengarkan 23. baik-baik perkataan saya biar kakak tuh jelas bahwa saya ini bicara sesuai dan nyambung. Yang Ya. nggak nyambung biasanya tuh teman-teman yang lain Pak, bukan saya Kak. Saya biasanya mendengarkan kok. Ya, Walaupun oke. saya sambil chat, sambil order makan, itu saya dengarkan kok. Saya ulangi ya, supaya 22, bukan wariskan 21. hak. Ya ampun. 22 23 Kak, maaf saya yang salah. Aduh ya Allah, nggak Ya apa-apa maaf, deh Kak. sorry. Nggak apa-apa. Saya paham dan maklum kok Kak. Kami harus bersabar memang. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Oke, saya jawab ya. Ya. Kakak mau saya tanggapi dari sisi pribadi saya sebagai muslimah atau dari saya yang membaca kitab ini yang tanpa melibatkan agama Islam? Mau yang mana dulu? Tanpa melibatkan, sesuai dengan ayat itu aja, dengan Oke. pribadi aja. Kalau tanpa melibatkan Islam di sini, maka jelas di sini secara kontekstual Tuhan telah menciptakan hikmat sebagai ciptaan pertama sebelum adanya bumi. Begitu. Iya, sebelum ada bumi. Dan kalau di yang sudah saya paham, yang saya pelajari ayat itu, akunya itu Yesus. Jadi Tuhan itu, Udah. iya kan? Tuhan menciptakan Kalau Yesus. gitu ya, bab kakak sama dengan saya sama Nandar, bahwa ternyata Yesus adalah ciptaan pertama.
Betul. Makanya kan temanya kan Yesus ciptaan. Gitu loh, Kak. Ya, itu bisa referensinya bisa di. Nah, karena ciptaan pertama dikatakan di situ kan bumi belum ada ya. Iya, betul. Nah, sebelum bumi ada itu berarti di surga karena Alkitab itu menjelaskan bahwa ada ayat-ayatnya menjelaskan bahwa Tuhan itu yang huruf besar semua itu sebenarnya Yahweh itu. Tunggu, saya mau konfirmasi dulu deh biar kita tuh ndak debat ini aneh. Jadi kakak mengkonfirmasi bahwa Yesus itu ciptaan. Iya. Ciptaan pertama-tama Oke, sebelum ya bumi udah. ada sebelum Kalau bumi gitu kita tidak ada perbedaan, Kak. Nah, sekarang karena kita sudah close tema bahwa Yesus ciptaan dan kakak sudah mempercayai dan menerima Yesus sebagai ciptaan. dan utusan. Berarti Yesus itu Tuhan atau bukan? Bukan, dia anak Allah, dia utusan. Dia bukan Tuhan. Siap. Berarti kakak Yang Tuhan menuhankan ya. siapa? Ya, yang Tuhan ya Maka kakak Yahweh itu. Yahweh itu Oke. Yesus menyebutnya Bapa gitu di Alkitab itu. Siap. Ada penjelasan-penjelasan bahwa Terima Yahweh kasih. itu Yesus menyebutnya Bapa. Jadi kalau Bapa itu ya Yahweh itu bukan Yesus yang Tuhan. Oke, baik, terima kasih Kak Fema. Karena kita tidak ada perdebatan tentang tema ini, maka kakak jadi narasumber di sini. Nanti kalau ada orang Kristen yang berbeda, silakan kakak jelaskan ke mereka ya. Karena lebih pantas orang Kristen menjelaskan Bible-nya ketimbang saya. Karena orang Kristen ini, Kak, jangankan orang Islam yang menjelaskan, orang Kristen yang doktoral aja menjelaskan imannya, apalagi Herder Sikudis ya, Kak, nggak diterima, apalagi saya sebagai orang Islam. Jadi lebih etisnya Kakak Fema sebagai Kristen jelaskan kepada orang Kristen lainnya yang mengatakan bahwa Yesus bukan ciptaan. Oke, Kak Fema? Ya. Siap kakak di sini. Artinya kita jadikan Kakak Fema sebagai narasumber. Kita sapa dulu di sini. Pak Gendon, silakan, agamanya apa? Assalamualaikum. Agamanya, Pak? Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keperluan apa, Pak, di atas? Saya cuma mau tanya kepada Mau bertanya kepada Kristen atau kepada Islam? mungkin Kristen ya, Bunda Fema. Karena gini, Pak, kalau Baik, Bapak Pak bertanya Gendon. kepada Kak Fema, pertanyaan kami saja, saya dan Nandar aja, Pak, itu belum selesai. Ditambah lagi dengan pertanyaan Bapak. Nanti Bapak yang diskusi sama Kak Fema. Kalau Bapak terjadi diskusi dengan Kak Fema, saya termasuk orang yang tidak mengizinkan orang Islam yang belum pernah diskusi dengan orang Kristen di depan publik untuk diskusi. Takutnya nanti kalau bukan blunder, kalau enggak nanti salah kaprah. Gimana nih, Pak? Ya sudah, nanya kepada Ya. Uni. Oke, silakan, Pak. Maksudnya Tuhan dengan Allah itu bagaimana? Itu ada perbedaan nggak? Itu aja. Maksudnya Tuhan dengan Allah. Tuhan itu gelar, Pak. Allah itu nama. Seperti Uni dan Rifa. Uni Rifa. Jadi Rifa ini dipanggil Uni, bergelar Uni. Ya. Bisakah selain Allah disebut Tuhan? Bisa, batu ada yang menuhankan, Pak. Tuhan itu banyak, Pak. Patung juga Tuhan, Yesus juga Tuhan, tapi bukan Tuhan yang benar dalam perspektif Islam. Makanya di dalam perspektif Islam itu syahadatnya adalah la ilaha illallah, tiada ilah lain kecuali Allah. Gitu loh, Pak. Secara ontologis kata Tuhan itu merujuk kepada yang disembah. Secara ontologis Allah adalah Tuhan yang benar satu-satunya yang layak disembah. Yang lain tidak layak. Yesus tidak layak karena pernah mati. Batu tidak layak karena tidak berkuasa. Yang lain tidak layak. Jadi secara esensi, baik secara tekstual, kontekstual, dan faktual, terbukti hanya Allah yang layak dijadikan Tuhan, yang layak disembah sebagai Tuhan. Yang lain tidak layak. Makanya kita bicara dalam konteks Islam itu la ilaha illallah, Pak. Kan kita mau diskusi dengan Kristen, Pak. Kalau Bapak mau memperdalam akidah, saran saya kepada ulama. Karena kalau Bapak diskusi di sini harus punya setidaknya pengalaman diskusi. Seperti itu, Pak. Ada lagi, Pak? Terakhir. Hanya terakhir. Hanya sedikit. Netizen bertanya tuh, Pak Gendon, Muslim apa Kristen? Islam katanya tadi. Oh, Islam. Ya, silakan Pak, terakhir Pak Gendon. Terakhir. Tadi kalau saya salah, mungkin ya mohon maaf, itu penerimaan saya. Untuk bahasa Tuhan diciptakan. Oke, Yesus memang diciptakan. Tapi menurut pengertian
pengertian Bunda Firma itu saya nggak paham. Oke, saya ulangi penyampaian dari Pak Kak Firma biar nggak bertele-tele. Kak Firma mengakui Yesus ciptaan dan dia bukan Tuhan. Itu Pak poinnya, Pak. Ya, saya paham. Yesus utusan dan anak Tuhan dan ciptaan. Ada lagi, Pak? Ya. Cuman saya nggak Biar paham untuk aja. Ya, Bapak nonton lagi, nonton aja di bawah. Karena kalau ke Bapak nanti saya perlu menjelaskan, nanti semua orang naik, Pak. Saya nggak paham nih, jadi bingung kita satu-satu ngajarinnya, Pak ya. Kita ajarkan universal aja. Yang naik ke atas izinkan saja orang non muslim dulu, biar kita memberikan edukasi kepada non muslim tentang Islam dan juga biar mereka menjelaskan agama mereka. Karena kalau Islam naik ke sini, apalagi yang belum pernah berdebat, nanti tanya-tanya kepada Kristen, nanti blunder, nanti ditanya balik takutnya nggak bisa jawab nanti. Benar, saya nggak bisa jawab kalau tanya. Saya Nah, bisanya itu. menyampaikan pertanyaan. Nah itu dia, khawatirnya nanti ketika umat Islam naik ke sini nanya-nanya tentang agama Kristen, tahu-tahu ditanya agamanya nanti nggak bisa jawab, nanti malu kan, kasihan. Saya nggak mau mempermalukan orang Islam. Jangankan orang Islam, saya saja tidak mau mempermalukan orang Kristen di sini. Makanya saya bilang orang Kristen yang awam bertanya saja, jangan menjelaskan. Nanti kalau dijelaskan saya tabok kan malu mereka nanti. Islam itu tidak diizinkan mempermalukan manusia. Bahkan ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu, mendebat para ulama, mengolok-olok orang jahil, finar, kata Rasulullah. Makanya untuk saling menghargai manusia di sini, kecuali Pak yang naik ke sini biawak, Pak. Saya ludahi, Pak. Gitu ya. Oke Pak Gendon, terima kasih banyak ya Bapak. Saya turunkan Bapak ya. Buat teman-teman muslim jangan naik dulu ya, karena kita fokuskan kepada saudara kita yang Kristen dulu ya. Oke, sederhana. Agamanya apa, Bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Ya, sepatah kata aja. Untuk Vienna semoga mendapatkan hidayahnya Allah. Sekian dan terima kasih Umi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di typing aja ya biar kita nggak buang waktu ya teman-teman. Yang mau mengucapkan doa-doa di bawah saja atau di dalam hati saja ya. Doa itu tidak perlu disampaikan ke orangnya ya, itu lebih baik. Oke, John Wick silakan. John Wick ini pendusta teman-teman ya. Kemarin dia typing di apa namanya di postingan-postingan TikTok, terus dia bilang gini, tadinya aku Islam terus pindah Katolik, padahal dia Kristen dari lahir. Nggak tahu ya, karena boleh dusta dalam segala hal dia kayak gini ya. Ya itulah mungkin ya, kita nggak tahu. Oke John Wick, di sini Kak Fema Kristen, dia mengatakan Yesus ciptaan dan bukan Tuhan. Silakan tanggapi. Oke, saya mau bertanya dulu sama siapa ya? Ini Unira Ripa ya. Kak Fema di sini narasumber terkait tentang Yesus ciptaan dan bukan Tuhan. Kalau dengan saya boleh, tapi dengan catatan kamu buka kamera dulu. Kalau kamu nggak bisa buka kamera, nggak bisa diskusi dua arah. Tapi kalau mau bertanya saja boleh. Mau bertanya saja ke saya, bukan ke Kak Fema. Kamu sepakat nggak kalau Kak Fema mengatakan Yesus itu adalah ciptaan dan bukan Tuhan tapi utusan? Gimana? Saya tidak sepakat dengan Yaudah, statement silakan ini. kamu bantah dulu Kak Fema, baru diskusi sama saya. Silakan Kak Fema ngobrol dulu dengan John Wick. Ya, kalau saya semua berdasarkan ayat-ayat di Alkitab ya. Jadi coba Bang John Wick itu buka Yohanes 12 ayat 49 dan 50. Mau dibaca silahkan atau saya sadur aja bahwa intinya di ayat itu mengatakan semua yang kata Yesus, semua yang aku lakukan, semua yang aku katakan, semua dari Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus sendiri mengaku loh bahwa Yesus itu utusannya Bapa. Ya, jadi yang nggak setuju dengan ayat itu bagaimana? Yang fenomenal ayat Yohanes 17 ayat 3. Engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Inilah hidup yang abadi itu, bahwa engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Mengapa di sana disebutkan satu-satunya Allah yang benar? Karena memang Allah cuma satu, Esa. Di mana Yesus mengatakan Allah itu Esa? Di Markus 12 ayat 29 dan 32 itu percakapan ahli Taurat, ahli hukum Taurat.
dan Yesus. Itu yang mengatakan ahli hukum Taurat. Yesus mengatakan bahwa Allah Israel itu Esa. Disautin oleh ahli hukum itu mengatakan benar bahwa Allah Israel itu Esa dan tidak ada Allah lain selain Dia. Jadi Yesus dan Allah Israel atau Yesus dengan Bapa itu antara Bapa dan anak yang diciptakan ya. Tadi ayat sudah dibacakan. Ini untuk netizen yang tadi sudah dengar sebelum Bapak datang di Amsal 8 ayat 22 dan 23 menjelaskan bahwa Yesus diciptakan sebelum bumi ada. Seperti itu ya. Jadi ayat-ayat yang penjelasan saya sebenarnya sesuai dengan ayat-ayatnya, tidak di luar ayat tersebut. Dan dari Kejadian sampai Wahyu, Yesus itu adalah kalau di bahasa Alkitab yang pertama kali ditulis, bahasa Ibrani, Yunani, dan bahasa Aram, Yesus itu Tuan. Mengapa Tuan? Dia Tuan itu dipersiapkan untuk pangeran ya. Tuan itu di sana dikatakan pangeran. Ini kalau orang Kristen tahu pangeran apa ini? Ini dulu Bu, saya potong sedikit dulu ya Bu ya. Bapa sama Allah itu kok ada dua gitu? Saya mau bertanya sama Ibu. Ya memang, Yesus kan utusannya, otomatis dua dong, ada yang mengutus dan diutus. Dan Bapa itulah yang berarti tiga dong, Yesus tiga Kak dong. Fema, Kan izin saya mau ambil makanan dulu ke bawah lantai 2, boleh ya? Lantai bawah ya, sama John Wick, jangan berantem. John Wick jangan kesurupan pneuma ya. Kak Fema orangnya santai ya. Bukan, dulu ya. Saya mau bertanya. Kenapa dia bertanya Bapa sama Tuhan itu sama Allah. Berarti ada 4 ini Yesus. Kok jadi gitu. 4? Maksudnya siapa 4 itu? Coba sebut, pengen tahu aku. Kok sekarang di Alkitab itu kan sekarang itu kan ada Yesus, Bapa, Allah, Yesus. Bapa Ya kan? Yesus. Bapa ya Allah itu. Bapa itu ya Allah itu. Masa nggak tahu? Ya, sekarang jangan kita itu sebagai beragama Kristen jangan ditambah-tambahi Allah Bapa Tuhan Yesus, itu nggak boleh. Itu Nah, kalau Yesus itu bukan roh, saya toh? roh yang diutus oleh Allah. Kalau sepengetahuan saya. Jadi gini Pak, pengertian Bapak bukan Yesus itu titipan Bapa. Bapa itu apa? Bapa itu ciptaan Bapa. Yesus tuh diciptakan, banyak ayatnya yang mengatakan Yesus itu diciptakan oleh Bapa. Asal-usul Yesus kan begitu. kalau saya Banyak tahu ayatnya Pak, itu banyak ayatnya justru yang mengatakan Yesus. Nanti dulu. Yesus itu utusan Allah. Iya, Allah Bapa. Allah Bapa di surga. Allah Nggak Bapa ada di surga dituliskan itu ya. Allah Bapa, Allah. Allah sama Bapa itu sama Pak. Oke, lanjut. Jadi, dari Kejadian sampai Wahyu, aku sebut lagi tadi ya. Dari Kejadian sampai Wahyu, yang Tuhan, yang Allah Bapa, yang harus disembah itu adalah Dia, bukan Yesus. Yesus aja mengajarkan murid-muridnya agar menyucikan nama Bapa, agar menyembah Allah, ya kan? Di Matius 4 ayat 10, Yesus mengajarkan menyembah Allah, bukan bilang nyembah aku loh di sana. Yesus itu selalu bilang menyembah Allah. Jadi ayat-ayat Alkitab itu tidak ada Yesus yang bilang menyembah aku, tapi Yesus mengajarkan kepada pengikutnya, kepada muridnya bahwa yang harus disembah itu Bapa, yang harus disembah itu Allah. Gitu ya. Itu ayatnya banyak. Kalau Bapak saya rasa udah katam lah baca Alkitab. Banyak ayatnya, tetapi memang disangkal. Kalau bilangnya Yesus itu Tuhan, itu nggak ada ayatnya justru Pak. Nah, saya mau jelaskan ke Bapak tadi, karena Yesus bilangnya Bapak bilang Putra, Allah, Roh Kudus. Ini saya jelaskan mengenai itu ya Pak John. Oke. Ya,
Allah itu yang tadi disebut di ayat-ayat yang sudah saya sebut, bahwa Allah itu Esa, itu Bapa. Di Alkitab seperti itu. Yesus adalah putra yang diciptakan, yang keluar dari mulutnya Allah. Allah Bapa kalau menciptakan memang dari mulutnya, yang keluar dari mulut Bapa itu adalah firman. Mau menciptakan bukit-bukit, mau menciptakan langit dan bumi, memang keluar dari mulutnya Allah, itu namanya firman. Nah, firman itu bisa menjadi langit, bumi, bintang, bisa juga jadi Yesus, ya kan? Ya. Ya, jadi Yesus jadi kronologi, ya, kisahnya Yesus, asal usulnya Yesus itu adalah diciptakan, yang tadi udah dibaca, sebelum bumi ada. Nah, kalau Bapak dan saya nih klop nih, kalau membicarakan masalah sebelum bumi ada, udah pasti di surga, karena Allah Bapa itu tempat tinggal tetapnya di surga. Jadi seperti setelah ayat 22 sama 27, nanti kalau Bapak baca di ayat 30 di pasal 8 tadi Amsal, di sana dikatakan Yesus sebagai anak kesayangannya. Jadi Yesus itu anak Allah yang diciptakan, yang diutus ke bumi untuk maksud dan tujuan Allah Bapa, penebusan, pengajaran kekristenan, bagaimana menyembah Allah, bagaimana menyucikan Allah, itu Yesus diturunkan untuk itu. Nah, akan saya baca satu ayatnya supaya nanti yang Kristen atau unik juga bisa baca di 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Di sana dikatakan bahwa Allah Bapa mengutus putranya ke bumi untuk perdamaian penebusan. Nah, intinya kita sedang tidak membicarakan mengenai penebusan ya, tapi intinya bahwa Allah Bapa itu mengutus putranya ke bumi. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.